Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. eh, Pada kesempatan malam ini kita bertemu lagi di kegiatan seminar GGDN. Masya Allah. Sebelumnya kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu, bisa sharing di kegiatan seminar GGDN pada hari Jumat, tepatnya tanggal 18 bulan Maret tahun 2022. Baik, pada kesempatan malam ini saya akan membawakan materi yang berjudul e-modul, dan mungkin Bapak guru yang ada di seluruh Nusantara sudah pernah membuat e-modul ya, sudah pernah mempraktekannya, bahkan sudah pernah di share kepada siswa-siswi kita di sekolah. Bapak Ibu yang ada di seluruh Nusantara, bahwa betapa penting kita sebagai guru untuk memiliki karya-karya atau sesuatu kreativitas untuk mendukung proses belajar mengajar kita di sekolah, apalagi dalam masa daring seperti ini. Nah, pada kesempatan malam ini insya Allah saya akan sharing sedikit ya tentang model pembelajaran atau media pembelajaran ya, bukan model ya, media pembelajaran yang kita bisa gunakan atau kita lakukan dalam proses belajar mengajar, apalagi dalam kondisi daring seperti ini. Nah, sebenarnya banyak model-model media pembelajaran ya. Tidak hanya e-modul saja, tetapi ada juga media-media pembelajaran seperti TikTok ya. TikTok juga bisa kita gunakan untuk salah satu media pembelajaran. Dan yang kedua ada juga Pauton, ada juga Camtasia, KineMaster ya, dan banyak lagi yang bisa mendukung proses belajar mengajar kita bisa berjalan dengan baik. Siswa lebih senang ya apabila guru kreatif dan inovatif. Jadi anak-anak siswa kita itu tidak boring menerima pembelajaran yang itu-itu saja. Baik, kita ketahui bahwa e-modul ini adalah sebuah bentuk penyajian bahan ajar ya, bahan belajar mandiri yang disusun secara sistematis. Dan sebelumnya terima kasih Mbak Mega. Assalamualaikum, Masya Allah. Sudah bergabung dengan kami. Ya, saya lanjut. E-modul adalah sebuah bentuk penyajian bahan belajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran tertentu yang disajikan dalam format elektronik, di mana setiap kegiatan pembelajaran di dalamnya dihubungkan dengan tautan link sebagai navigasi yang membuat peserta didik menjadi lebih interaktif dengan program. Nah,
E-modul ini memang kalau kita membuat e-modul harus betul-betul kita fokus dalam pembuatannya ya, dari mulai desainnya ya, dari mulai layoutnya, gambar-gambarnya atau video-videonya. Dan e-modul ini bisa kita buat dengan menggunakan aplikasi apapun ya. Bisa dengan PowerPoint ya, bisa juga dengan Canva. Nah, Canva ini sudah banyak digunakan ya, dipakai oleh seluruh guru-guru Nusantara. Salah satu media pembelajaran yang sangat menarik bagi siswa. Dan e-modul ini bisa kita buat dengan menggunakan aplikasi Canva. Kenapa? Karena di aplikasi Canva itu banyak fitur-fitur yang mendukung untuk pembuatan e-modul supaya lebih menarik ya siswa. Karena apa? Karena siswa itu suka ya dengan gambar yang menarik, dengan warna, desainnya ya. Dan ketika kita mengirim link e-modul kepada siswa kita, otomatis siswa akan merasa senang. Nah, e-modul ini apa saja ya yang diisi di dalam e-modul tersebut? Ketika kita sudah punya aplikasi Canva, kita bisa membukanya, dan jika belum pernah menggunakan aplikasi Canva, Bapak Ibu yang ada di seluruh Nusantara bisa mendaftar ya, bisa mendaftar untuk masuk di dalam aplikasi Canva. Sebelumnya terima kasih Bu Rita dan teman-teman guru yang sudah hadir dan bergabung pada kegiatan seminar pada malam hari ini. Baik, saya lanjut. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki akun Canva, itu jauh lebih mudah. Jadi kita tidak meregister lagi ya. Kita buka aplikasi Canva dan kita memilih desain apa, template apa yang bisa menarik untuk siswa. Tentunya disesuaikan dengan mata pelajaran, bidang studi Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita membuka template ya, kita pilih desain-desain yang menarik ya, desain-desain yang menarik. Dari mulai segi gambarnya kita bisa edit, dan kita mulai dari cover ya. Ketika kita membuat e-modul, jangan lupa kita buat covernya dulu ya. Bisa kita gunakan PowerPoint juga bisa, Canva juga bisa, tapi yang lebih menarik sekarang Canva. Jadi kita bisa buka aplikasi Canva-nya. Terima kasih Bu Rita. Kita buat covernya yang menarik, semenarik mungkin. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat datang di kegiatan seminar ini. Dan saya tidak bisa menyebutkan satu-satu namanya ya, Masya Allah. Kita lanjut lagi. Setelah kita membuat cover, bisa Bapak Ibu menaruh logo di cover tersebut ya, agar covernya logo tersebut ya tergantung daripada sekolah Bapak Ibu masing-masing. Selanjut kita tulis judulnya apa ya, materi apa, kelas berapa, dan disusun oleh siapa, seperti itu. Dan setelah cover selesai dengan desain yang kita pilih sesuai dengan mata pelajaran, tentunya kita masuk kepada kata pengantar. Ya, kata pengantar ini sangat penting ya. Kita tulis kata pengantar ya.
ditampilkan. Oke, bentar. Kita membuat kata pengantar yang sesingkat mungkin, lalu kita tulis di bawahnya penulis. Terima kasih Bapak Ibu yang baru bergabung di kesempatan malam hari ini. Saya yakin Bapak Ibu sangat luar biasa dan sudah pernah membuat e-modul ya. Bahkan mungkin sudah pernah diaplikasikan di sekolah masing-masing, apalagi dalam masa pandemi ini masih banyak ya metode atau media-media yang kita bisa gunakan. Kita lanjut. Setelah kita membuat kata pengantar di e-modul tersebut, jangan lupa daftar isi ya, daftar isi daripada pelajaran tersebut ya. Daftar isi. Setelah daftar isi, kita bisa juga, ini e-modul yang sangat sederhana ya, yang tidak terlalu banyak di dalamnya, agar siswa pun tidak terlalu bosan ya. Setelah ada daftar isi, kita bisa menuliskan KD ya, KD kompetensi dasar, kompetensi isi, inti di e-modul kita. Disesuaikan saja dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu. Dan diperhatikan juga ketika kita menulis ya, ketika kita menulis warna daripada e-modul tersebut, warna daripada tulisan itu jangan terlalu menyolok ya. Misalnya warna merah atau warna yang gelap, itu akan merusak atau mengganggu mata daripada peserta didik kita ketika membuka e-modul tersebut. Nah, lalu ketika kita bisa memasukkan kompetensi dasar, kompetensi inti ya, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran? Nah, itu jangan dilupa ketika kita membuat e-modul, kita memasukkan tujuan pembelajaran. Nah, agar siswa lebih mengetahui. Dan Bapak Ibu juga bisa memasukkan indikator atau peta konsep. Yang penting Bapak Ibu yang ada di seluruh Nusantara, ketika kita membuat e-modul, kita harus betul-betul fokus, harus betul-betul telaten ya. Dari mulai desainnya agar tidak berantakan, sistematisnya harus sesuai ya. Cara penulisannya pun harus bagus ya. Jangan sampai kita menulis secara menulisnya tidak bagus, gambarnya juga asal-asalan, itu akan dilihat oleh siswa kita itu tidak bagus nanti. Nah, setelah kita membuat tujuan pembelajaran, jangan lupa kita memasukkan materi. Nah, materinya ini bisa disesuaikan, bisa 2 bab, bisa 1 bab ya, tergantung dari kreativitas Bapak Ibu untuk membuat e-modul. Nah, kalau saya biasanya itu 2 bab atau 1 bab. Yang penting kita tidak capek untuk mendesain e-modul tersebut ya, karena kalau kita membuat e-modul di Canva itu memang butuh kreativitas tinggi ya. Dan jangan lupa juga ya, ketika kita membuat e-modul, gambar-gambarnya harus menarik ya, dari segi warna gambarnya, sehingga siswa ketika membuka e-modul itu menarik, tertarik untuk membacanya. Dan ketika membuat e-modul di Canva, kita harus gunakan laptop. Kenapa? Kalau di laptop itu lebih mudah untuk membuat e-modul ya, seperti itu. Di handphone bisa, cuma terbatas. Kalau di laptop kita lebih leluasa untuk mendesainnya. Nah, ketika kita memasukkan materi ya, materi pembelajaran, bisa buat beberapa bab, tergantung dari Bapak dan Ibu, kita sesuaikan saja. Jangan lupa ketika mendesain tulisannya, spasinya ya,
paragrafnya itu disusun dengan rapih supaya enak dibaca. Tulisannya, warna tulisannya pun jangan terlalu menyolok atau terlalu gelap. Jadi harus rapi agar siswa menarik ketika membaca e-modul untuk bahan ajar pribadi. Terima kasih yang baru bergabung. Terima kasih, Masya Allah. Nah, ketika kita selesai membuat materi, ya, bisa sekitar 20 halaman atau lebih dari 20 halaman, tergantung dari materi Bapak dan Ibu. Jangan lupa kita tulis di situ rangkuman, ya, rangkuman seperti buku, seperti biasa ya. Kalau kita membaca buku itu ada rangkuman, kita rangkum, ya, disusun dengan baik. Kita pilih lagi template-template yang menarik agar siswa kita membacanya itu senang. Setelah itu, ketika kita memasukkan rangkuman, jangan lupa evaluasi, ya, evaluasi soal-soal yang mendukung e-modul tersebut. Dan tidak hanya evaluasi atau soal-soal, tetapi harus juga ada lembar jawabannya. Kenapa? Karena ini kan e-modul adalah bahan ajar mandiri siswa, ya. Ketika mereka pulang atau di sekolah, anak-anak kita membuka, otomatis setelah membaca materinya, otomatis mereka di situ akan mengerjakan soal. Dan jangan lupa untuk ada lembar jawabannya, ya, supaya peserta didik kita juga bisa mempelajari jawaban-jawaban tersebut. Terima kasih Bu Kisni, Masya Allah, selamat datang. Alhamdulillah sudah bergabung. Setelah kita membuat soal dan jawaban soal tersebut disesuaikan, ya, tidak juga harus banyak, ya, disesuaikan. Jangan lupa daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini sangat penting ketika kita membuat e-modul. Kita lampirkan daftar pustaka kita di belakang, ya, dari setelah materi, soal, lembar jawaban, ya, remedial atau pengayaan, itu disesuaikan dengan Bapak Ibu, ya, membuat. Yang penting kita kuat untuk berkreativitas membuat e-modul di Canva. Setelah daftar isi, setelah daftar pustaka, kita bisa lanjut lagi dengan biodata penulis. Nah, biodata Bapak dan Ibu untuk dilampirkan di e-modul kita. Nah, Bapak dan Ibu, apakah bisa e-modul ini disisipkan musik atau video? Bisa, sangat bisa, ya. Disitulah biasa peserta didik kita akan tertarik. Karena apa? Siswa kita itu memiliki tiga, ya, ada tiga model pembelajaran. Yang pertama, siswa senang dengan visual, ya. Ada juga siswa yang hanya belajar dengan mendengarkan atau dengan kinestetik, ya. Jadi ketika siswa ingin belajar sambil mendengarkan musik, apalagi di e-modul, Bapak Ibu bisa menggunakan Flip HTML5 online, ya. Kita masuk dan kita daftar. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar, kita daftar registrasi. Jangan lupa memasukkan email dan password kita. Nah, di situ. Nah, sebelum kita masuk ke HTML5 online, e-modul yang kita buat di Canva, ya, kita unduh dengan format PDF. Ya, kenapa? Karena ketika kita membuka HTML5 online, di sana akan ada diminta untuk mengunduh PDF. Nah, setelah kita mengunduh di PDF, nanti ada aturan-aturan yang kita bisa ikut di HTML online, ya, petunjuk-petunjuk di HTML online. Nah, di situ ada musiknya dan ada juga
videonya yang bisa kita sisipkan. Tetapi kalau di HTML5 online Flipback, videonya itu tidak ada di tengah-tengah lembaran-lembaran e-modul, tetapi ada di bagian bawah. Nah, apakah bisa video disisipkan di tengah-tengah atau di lembaran? Bisa, tetapi tidak menggunakan HTML5 online. Menggunakan Flipbook Maker, ada PDF book ya. Sekarang sudah banyak yang bisa kita gunakan dan bisa diselipkan di sana. Tentunya diedit dulu, baru kita kasih ruang untuk memasukkan video ya. Kita ambil linknya di YouTube. Nah, alangkah baiknya apabila video yang di YouTube itu bukan milik kita, ya, tentunya kita menghargai orang yang membuat video tersebut, kita sisipkan ini video dari mana. Nah, tapi kalau punya kita itu sangat luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ada Bapak Ibu yang ada seluruh Nusantara. Selamat datang Bu Apong. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, itu saja materi singkat tentang e-modul pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan bisa di chat kolom komentar mengenai e-modul ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Karena waktu kita memang terbatas ya. Dan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung bersama saya di kesempatan malam hari ini mengenai e-modul. Selamat datang juga. Dan sebenarnya banyak ya, tidak mesti kita gunakan Canva untuk membuat e-modul ya. Kita bisa menggunakan PowerPoint atau Word, tetapi di Canva itu memang banyak fitur-fitur yang bisa menarik perhatian siswa. Nah, jangan lupa ketika sudah selesai membuat Flip HTML5 online, di situ ada pilihan men-share, ada Facebook, kita bisa share, atau linknya kita copy paste, dan setelah kita copy paste kita kirim ke siswa. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan di kolom komen, mungkin sampai di sini dulu seminar kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak dan Ibu yang ada di seluruh Nusantara. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Bu Kisni Purwati, dan terima kasih juga Ibu Apong Juharia dan Bapak Ibu yang tidak saya sempat sebutkan satu-satu. Terima kasih atas bergabungnya di seminar GGDN hari Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lirides Satyana, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat Bapak Ibu yang ada di seluruh Nusantara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.